Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak perang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci. Untuk paket kali ini dikirim dari Bapak Ari Yuda yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berawal dari kerusakan modul mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp. Buat Bapak Arya Yuda yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah paket tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Bisa kita lihat bareng-bareng. Untuk modul mesin cucinya seperti ini, hanya satu blok seperti ini ya teman-teman. Dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci dengan brand Beko Smart Inverter. Menurut informasi yang saya terima dari subscriber saya tersebut, untuk modul mesin cuci ini mati total. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan, di sini saya pelajari terlebih dahulu bagaimana skema dan cara kerja dari modul mesin cuci untuk brand Beko kali ini. Di sini bisa kita perhatikan, ini adalah main potensor rotari. Ini teman-teman. Dan ini bisa kita putar seperti ini. Selanjutnya di sisi sini terdapat sebuah display counter. Di bagian bawah-bawahnya di sini terdapat beberapa tombol. Nah, seperti ini. Dan ini adalah IC Micom-nya. Selanjutnya coba saya balik. Nah, di sini terdapat beberapa soket-soket seperti ini. Tidak banyak komponen yang tertanam di area sebaliknya sini. Dan terlihat di sini ada sebuah trafo. Ini teman-teman. Ini ada sebuah trafo kecil yang mungkin ini yang mengkonversi tegangan AC menjadi tegangan DC, yang kemudian diumpan ke beberapa komponen seperti IC Micom-nya ini dan komponen-komponen lainnya. Selanjutnya untuk trafo switching ini didrive oleh sebuah IC PWM, dan untuk tipe IC PWM-nya ini LNK 564PN. Setelah melalui proses pengamatan saya secara detail, untuk trafo di sini ini mengkonverter tegangan 220 volt AC menjadi 5 volt, yang kemudian diumpan ke IC Micom-nya di sini teman-teman. Terbukti terlihat di sini di soketnya ini terdapat marking seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat di situ ada marking pin reset RX, TX, SCX 0 volt dan 5 volt. Dan jalur 5 volt ini terhubung ke output dari trafonya ini teman-teman. Selanjutnya di sini untuk memastikan, saya akan gunakan power supply variable saya seperti ini. Untuk outputnya sudah saya set di 5 volt atau 4,9 volt. Dan untuk tegangan ini saya akan suntikkan ke sini teman-teman, ke jalur 5 volt output dari trafonya ini. Hal ini untuk sekedar mencobanya aja. Jika nanti saya suntik tegangan 5 volt untuk display ini hidup, artinya memang untuk area sini ini bermasalah. Selanjutnya coba saya akan suntikkan tegangan 5 volt di jalur 5 volt ini. Untuk groundnya saya suntikkan di ground. Selanjutnya untuk test point plusnya ini saya coba suntikkan di jalur 5 voltnya, di jalur plusnya. Nah, sudah. Selanjutnya coba saya colokkan dan kita lihat hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, benar saja teman-teman. Bisa teman-teman lihat untuk displaynya sudah tampil dengan saya suntikkan jalur 5 voltnya. Dan untuk kali ini saya fake untuk driver dari trafo kecil ini memang bermasalah. Bisa jadi untuk IC PWM-nya yang di sini atau ada komponen-komponen terkait. Selanjutnya saya coba akan lakukan pergantian untuk IC PWM di sini teman-teman. IC ini saya coba lakukan pergantian.
Selanjutnya setelah pergantian IC tersebut, kembali kita lihat hasilnya seperti apa. Lanjut. Setelah saya melakukan pergantian untuk IC WM-nya yang di sini teman-teman, ini udah saya ganti. Selanjutnya di beberapa test point solderan ini kurang bagus, kayaknya memang solderannya kurang matang. Di sini juga saya sudah solder ulang. Selanjutnya waktunya kita mencoba. Untuk input AC 220 saya solderkan di sini teman-teman. Bisa juga kita solderkan di kabelnya ini. Nah, saya ambil solder di sini, test point-nya di sini sama di sini sama aja, ini satu jalur. Selanjutnya coba saya colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah ya teman-teman. Saya teman-teman lihat untuk displaynya sudah tampil. Selanjutnya coba kita ukur di test point 5 voltnya yang di sini, atau kita ukur untuk input AC 220-nya terlebih dahulu di sini. Harus terukur 220 pastinya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk input 220 terukur 224 volt AC. Selanjutnya kita tes untuk output dari trafonya, harus terukur 5 volt di test point ini. Nah, untuk di test point ini terukur 5 volt, terbaca 5,137 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk test point yang ada markingnya itu tadi ada di sini, itu pun sama karena satu jalur ya teman-teman. Itu harus terukur 5 volt juga. Ya, bisa teman-teman lihat terukur 5,123 volt dan itu pun stabil. Untuk display sudah tampil. Coba saya tekan tombolnya. Ya, nampaknya untuk tombol ya bisa jadi tidak responnya ini bukan karena rusak, karena tidak terhubungnya soket-soket yang di sebaliknya di sini teman-teman. Nah, di sini banyak soket-soketnya. Ini ada soket reset. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada soket pin reset, RX, TX. RX itu receiver data, TX itu transfer data, SCK itu clock, dan lain-lain. Bisa jadi dengan tidak terhubungannya soket tersebut, untuk tombol-tombol itu belum bisa aktif. Dan dengan dicobanya ini, saya bisa pastikan untuk modul ini sudah normal kembali, karena memang kondisi sebelumnya itu informasinya itu mati total. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.